semua. Selamat pagi. Selamat pagi. Pagi. Masih ingat kemarin? Oh. Pagi selalu apa? Selalu baru. Yang lain mana nggak jauh. Pagi-pagi selalu apa? Waduh, itu hebat sekali. Betul? Kalau setiap pagi kita bangun dan kita aduk, itu pasti semangat. Pasti apa? Semangat. Oh, ada satu lagi. Penasaran bukan? Enggak bangun siang? Oh iya. Oke, kalau setiap pagi ada yang baru. Baik, kita mau belajar. Sungguh terima kasih Pak Pendeta Yosif, Pak Pendeta besar. Tokoh GKI yang luar biasa. Pak Rovinus terima kasih juga. Terima kasih untuk Ibu Gato, ya, gembala yang luar biasa. Daniel, apa Daniel? Mikael. Terima kasih ya, saya dapat kesempatan. Cuma maaf kalau bisa sampai selesai karena malam siang ini saya ke Jakarta, terus pergi-pergi ke Nagire. Ya, boleh? Bayar diri. Jadi tenang aja ya. Oke, baik kita mau belajar. Jadi masih ingat apa bedanya manusia dengan hewan soal memori dan daya ingat? Hewan cuma punya apa? Daya ingat. Kalau manusia punya daya ingat dan punya memori. Nah, memori itu pusat. Contoh, kalau kita punya HP, biasanya kalau mau beli HP baru, itu pasti ada 3 pertanyaan penting untuk milih yang apa. Nah, itu nomor 1. Memorinya berapa giga? Kenapa penting cari memorinya? Jadi menyimpan banyak kenangan. Menyimpan banyak kenangan. Ayo hati-hati ya. Salah. Kalau kita beli HP dan milih memori yang besar, simpan pelajaran pengetahuan. Setuju? Penting. Sama saya yang punya HP, tapi diisi yang enggak. Nomor 1, kalau kita beli HP pasti tanya memorinya berapa, RAM-nya berapa. Lalu yang ketiga itu untuk kameranya. Semua memori yang ada di di handphone kita, di laptop kita, komputer kita, ada batasnya. Segede apa memori yang pernah dibuat oleh manusia? Sekarang setelah terabyte ada apa ya? Akhiran tambah teta. Ya setelah tera. Teta ya. Itu luar biasa. Nah sekarang kita membuktikan ternyata memori yang Tuhan buat ada batasnya. Tolong ya Nanto, Daniel, Pak Yosef, Pak Rovinus, nanti ingatkan saya. Kira-kira minggu yang lalu ada sebuah penemuan yang mengejutkan dunia. Ternyata memori kita ini di dalam DNA itu bisa menyimpan semua peristiwa dialami 15 generasi di atas kita. Saya sampai shock. 15 generasi. Sampai hari ini hanya orang Jawa yang punya urutan sampai 7 turunan. Saya lihat ya, saya harus belajar. Saya nggak tahu dan mana orang Jawa bisa punya ada yang apa nggak? Ada yang apa ya? Bapak, orang tua ya, lalu anak, wayang, cangga, ibu,
Saya juga gitu aja. Ternyata di amaran ya, ternyata di DNA kita Di atas tera peta. Oh, di atas tera peta. Terima kasih. Bayangkan 15 generasi yang terjadi, yang mereka alami itu turun sampai ke kita. Shock. Saya belum meneliti karena itu paling mengejutkan. 15 generasi. Padahal Alkitab menulis 3 generasi di atas. Maka kitab Keluaran Ulangan mengatakan 7 turunan. Kalau orang tua itu benar, maka sampai 7 turunan, 7 hidupnya benar. Tapi kalau orang tua itu tidak benar, maka sampai 7 turunan kena ketidakbenaran orang. Nah, jadi kalau kita ada di hari ini, tanggal 3 Juli 2020, ternyata kita ini produk hasil akumulasi campuran semua peristiwa dari 15 generasi di atas kita. Oke, kita lihat Yesaya 65. Ada nada? Anda dengan artikel Pak. Oh, artikel. Lihat Yesaya 65 ayat 22. Ini menarik. Oke, sebelum kita baca, masih ingat yang pernah belajar dulu istilah ilmu hayat atau biologi? Oke, Yesaya 65 yang tadi dulu. Ayo sampai pas ya kan, Yesaya yang mana? Bingung. Setelah masuk. Oke, saya tanya, coba jawab. Waktu kita belajar biologi tentang pohon, di batang pohon itu ada apa namanya? Ayo saya suruh begini, bukan saya suruh begini, Kulit pohon. bukan, kulit yang di luar, di dalamnya. Kambiu. Bahasa Indonesianya lingkaran tahun. Nah, ternyata di kambium atau lingkaran tahun semua pohon itu Yesaya 65:22 itu menyimpan semua peristiwa yang terjadi di daerah itu. Misalnya kita di lereng Gunung Kelut atau Wilisnya berdiri Kelut ya, nggak jauh ya, berapa jauh setelah 1 jam. Masa 1 jam Gunung Kelut nggak sampai ya? Yang terakhir saya lihat dari sini terus ke Gunung Kelut nggak sampai 1 jam. Lebih. Nah, misalnya ada pohon besar di hutan daerah sini, ya pusat. Nah, pohon itu bisa diketahui berumur berapa ratus tahun itu dengan menghitung kambiumnya, lingkarannya berapa sampai titik pusat. Nah, para ahli sudah membuktikan, misalnya di daerah ini di tahun berapa musim hujannya cukup banyak. Ternyata lingkaran tahun itu lebar. Tapi kalau musim kemarau, lingkaran tahun tipis. Dan gak cuma itu, di lingkaran tahun itu tersimpan pernah terjadi kebakaran hutan atau tidak. Ada virus apa yang melanda waktu itu semua tersimpan di kambium ini. Maka itu sampai hari ini para peneliti mengaku bagaimana caranya masuk. Sekarang lihat ayat ini, baca sama-sama. Yesaya 65 ayat 22. 1, 2, 3. Mereka tidak akan mendirikan sesuatu supaya orang lain lihat, dan mereka tidak akan menanam sesuatu supaya orang lain memakan buahnya. Nah, kalimat ini terus, sebab umur umatku akan sepanjang umur pohon, dan orang-orang pilihanku akan menikmati kebersamaan mereka. sebab umur umatku akan sepanjang umur pohon. Saudara yang ikuti di rumah juga harus tahu.
Inilah literatur tertua yang pernah ditemukan oleh manusia, bahwa satu-satunya ciptaan Tuhan yang tidak punya batas umur itu pohon. Artinya kalau pohon itu nggak dirusak, nggak ditebang, dia akan hidup terus. Maka itu Tuhan bilang umur umatku akan sepanjang umur pohon. Itu kekal. Nah, terbukti di antara sekian ribu jenis pohon di dunia. Nanti cari di Google. Ya ini loh, awas ya. Memori gede kamu simpan kenangan, awas kamu. Gak simpan pelajaran. Nah, lihat saya kenapa bisa berangkat. Saya suka belajar. Di mobil di mana ada waktu saya belajar, di pesawat. Ini luar biasa. Nah, ditemukan dalam berapa puluh tahun terakhir pohon zaitun itu terbukti pohon yang tidak pernah bisa mati asal akarnya masih ada. Tebang sampai habis di atas tanah. Tunggu dengan bulan. Maka itu di kota Yerusalem sudah dibuktikan ada pohon-pohon zaitun yang usianya lebih dari 2000 tahun dan para ahli mempercayai pohon-pohon itu sudah ada sejak zaman Yesus dan hidup sampai hari ini. Masih ingat umur manusia paling panjang berapa? Kalau kita bilang 70 atau 80. Umur anjing pernah tahu? 13. Nah, uniknya anjing itu begini. Kalau dia umur 1 tahun, berarti dia sudah umur 7 tahun kalau ukuran manusia. Jadi umur anjing itu bandingannya 1 banding 7 dengan dia. Jadi kalau kamu punya anjing 11 tahun, umurnya berapa? 77 tahun. Seumur itu luar biasa. Semua ada batasnya. Kuda berapa tahun, sapi kalau dipotong berapa tahun hidupnya, semua. Hanya pohon yang tidak punya batas umur. Biarkan dia hidup akan terus. Nah, coba kalimat terakhir dari ayat 22 itu menarik sekali. Baca lagi kalimat terakhir 1, 2, 3. Dan orang-orang pilihanku. Nah, stop. Orang-orang pilihan Tuhan termasuk kita nggak? Termasuk. Iya, seorang orang contohnya ini. Termasuk kita nggak orang pilihan Tuhan? Iya. Akan apa? Akan menikmati pekerjaan tangan mereka. Akan menikmati pekerjaan tangan kita. Itu pohon. Perhatikan baik. Orang yang sekarang kelihatan kaya, apa dia langsung kaya mendadak di hari ini? Berarti mereka menikmati pekerjaan tangannya berapa tahun yang lalu. Betul tidak? Rajin menabung. Ingat ya, salah satu kehancuran hidup manusia. Jangan beritahu kakak-kakakmu orang tuamu. Ketika menutup memenuhi keinginannya, bukan keperluannya. Beda nggak keperluan dan keinginan? Ya. Beda. Kalau enggak, hati-hati, jangan sekali-kali kakak-kakakmu, orang tuamu terlibat pinjaman online. Hati-hati, itu merusak hidup. Nah, mau pakai kata-kata enggak? Gak apa-apa. Gak apa-apa. Nanti bisa muter. Atau mau enggak digeser? Ingat, yang belum tahu Ustaz, pinjaman online itu setan. Dan tidak sedikit orang yang bunuh diri pada pinjaman online. Jangan terlibat. Ingat, semua orang yang terlibat hutang piutang, kecuali dagang, kecuali bisnis, itu salah. Kalau ada orang nggak dagang, cuma orang biasa tapi punya hutang, tolong catat. Pasti orang ini menuntut memenuhi keinginan, bukan kebutuhan. Coba renungkan, apa bedanya keinginan dan kebutuhan? Siapa bisa caranya? Temanmu baru beli sepatu baru, kamu iri, aku suka. Ini keinginan, betul ya? Kalau kebutuhan, lihat, kalau sepatu masih bisa dipakai, tidak tentu. Nah, orang yang sukses dengan benar itu pasti orang yang suka menabung,
dan tidak memenuhi apanya? Keinginannya. Pasti dia sukses. Nah, jadi kalimat terakhir ayat 22 Yesaya 60 ini, kalau hidup kita seperti pohon, setiap peristiwa terjadi sepanjang tahun hidup kita itu terekam di memori kita. Berarti kambium pohon itu, lingkaran tahun pohon itu boleh dikatakan itu memorinya. Apa tadi setelah tera? Peta. Wih, itu enggak terbatas. Dan kita sudah lihat kemarin di Yesaya 43, sejak kapan memori kita berfungsi? Sejak dalam kandungan. Sejak masih dalam kandungan. Oke, saya mau cerita. Mereka masih hidup, ada di Banjarbaru. Saya punya teman baik namanya keluarga Arfi Jasja. 2 minggu lalu saya ketemu dia di sana. Saya lupa tahun berapa. Waktu itu anak pertamanya baru umur 8 tahun. Nah, saya mengajar tentang memori. Tiba-tiba istrinya Pak Arfi menangis. Selesai saya tanya kenapa. Oh, sekarang kami tahu. Mereka tinggal di Banjarbaru. Tahun itu belum ada jalan darat ke kampung-kampung. Harus pakai perahu kecil. Kalau orang Kalimantan seperti kelotok atau ketintik. Nah, suatu malam ini waktu kandungan umur 3 bulan. Masih banyak itu 3 bulan. Seperti biasa mereka pelayanan ke desa-desa pakai ketinting ini. Pas pulang malam karena nggak ada lampu, tiba-tiba perahu kecil mereka menghantam balok yang sedang hanyut di sungai terbalik. Kaget nggak? Ya kaget nggak? Nggak cuma kaget, masih takut. Termasuk ibu artinya yang mengandung 3 bulan ikut terjun ke sungai. Puji Tuhan semuanya selamat. Nah, setelah anak ini lahir, mereka punya masalah. Anak ini kalau dengar suara mesinnya, ya kalau tek suara, ini anak bisa menjerit apa. Kalau mereka pelayanan dan anak ini dibawa, begitu mulai duduk di perahu kecil, dia teriak sampai nggak bisa pelayanan. Sampai satu kali dikatakan, aduh, nggak ada di TV. Terpaksa anak ini kasih obat tidur supaya tenang sebentar. Nah, setelah dengar pelajaran ini, mereka baru ingat. Ternyata bayi 3 bulan ini merekam peristiwa yang terjadi ketika dia bersama mamanya, bapaknya terbalik di sungai ini. Saya punya teman pendeta pemerintah, namanya Jose. Dia itu paling takut kalau ada nyala. Nah, ada anaknya nomor 3 menguatkan yang luar biasa. Kalau mau ngisengin bapaknya, diam-diam dia nyalakan korek itu terus itu bapaknya bisa ketakutan luar biasa. Nah, suatu hari istrinya yang mendengar saya ngajar ini, dia bilang, "Udah coba tolong suami saya." Kenapa? Ada yang aneh. Dia itu takut. Bahkan kalau lihat kompornya, dia terus sembunyi. Ada apa ini? Ya udah saya datang. Saya coba cerita-cerita, tanya-tanya, ternyata dia pun nggak ingat. Tiba-tiba, oh ini yang saya ingat. Waktu dia masih dalam kandungan, belum besar kandungannya sebelum 5 bulan. Di desa orang tuanya tinggal, itu ada perang antar kampung. Nah, ibunya di rumah sendirian sedang mengandung hamba Tuhan. Karena dia takut sendirian, dia nggak berani buka jendela. Dia pakai meja, di semua jendela ada lubang angin yang kecil itu. Nah, ibu ini naik meja, pakai kursi untuk melihat kebakaran rumah itu sampai mana. Dalam cerita, ternyata persis depan rumah ibu pendeta ini masalah kandungan sudah terbakar habis. Begitu dia lihat api, dia shock. Dia jatuh, nggak ada apa, karena dia sudah berkobar begitu apinya. Wajar tuh kalau takut. Ayo, ternyata anak itu merekam suasana takutnya hati mama. Ini kita pelajari sesi kedua kemarin. Masih ingat karakter anak nurun atau tidak? Nah,
Jadi semua kita punya karakter, punya sifat ini dari mana? Dari memori. Memori suasana hati ibu yang mana? Coba ya, yang punya teman, punya keluarga, yang anaknya lebih dari 2, coba ingat. Anak nomor 1 waktu mengandung suasananya. Anak nomor 2 waktu dikandung ibunya, suasana rumah tangganya bagaimana? Ternyata itu yang menunjukkan siapa itu. Rekaman-rekaman masa lalu. Nah, saya kembali kepada keluarga Pak. Akhirnya saya praktek. Ayo kita naik perahu sama-sama. Wih, anak ini mau. Saya belum, saya kenal baik dengan Arman. Ayo ikut Om Angga, Pak. Ayo duduk. Wah, sudah. Begitu duduk, sengaja saya minta motorisnya. Coba kamu goyang-goyang perahu ini. Wih, dia menjerit. Mamanya peluk, papanya pegang, saya juga. Tidak apa-apa. Lihat videonya, ayo. Ayo kamu main air. Nah, saya minta motorisnya coba jalankan. Ayo, masukkan tangan di sini. Dengar cerita sejak hari itu anak ini tak takut. Dan ini luar biasa. Ya, karena waktu nanti cari ayatnya. Tolong ya, adanya berantem dan semua tentang. Ada 2 tulisan di Perjanjian Lama 1, Perjanjian Baru 1. Dan ini teori untuk menyembuhkan trauma masalah. Dalam Kejadian 12, Abraham itu punya kebiasaan. Tiap kali sampai tempat yang baru, dan baca ya, setiap kali Abraham sampai tempat yang baru, dia selalu buat mesbah untuk bersyukur kepada Tuhan. Waktu dia sampai Negev, terjadi kelaparan di negeri itu, Abraham gak sempat buat mesbah, lalu punya rencana ke Mesir untuk dapat makanan. Nah, di situ dia gagal karena dia takut istrinya yang cantik diambil Firaun. Masih ingat ya? Lalu dia nipu ini adik. Oke, enggak sih. Puji Tuhan, Tuhan menolong. Terus ada kalimat, kembalilah Abraham ke Negev. Dan di situ dia mulai buat mesbah. Ini aneh. Yang kedua itu kitab Wahyu pasal 2. Ketika Tuhan menegur gereja Efesus karena hati kasih yang mulai-mulai, terus ada ayatnya, mulailah. Nah, saya bertemu dengan beberapa psikolog untuk membongkar ayat itu. Ternyata menyembuhkan trauma itu seperti itu. Nah, ada kasus lagi yang muncul. Wajar nggak anak-anak kecil takut kalau diajak ke rumah sakit karena tak disuntik? Nah, itu cara yang saya pakai. Sekali ada anak teman saya pendeta, "Bu, jangan lagi ke rumah sakit. Lihat orang pakai baju putih sudah takut dia." Kenapa kok baju putih? Perawat atau dokter yang suka nyuntik. Wah, saya gendong anak ini. Ayo sama opa ke rumah sakit. Wah, enggak, sudah. Oh, saya peluk. Ya, kalau dengan mama papanya, wah, dia merontak. Dengan saya juga agak segan. Jalan-jalan. Nah, kebetulan rumah sakit yang saya bawa itu yang bukan rumah sakit yang lama, yang nakutin tempatnya, ada jualan ini, jualan itu. Saya ajak beli ini, kamu mau apa? Pokoknya saya bawa keliling ke rumah sakit ini. Dia lupa. Dan dari situ dia sih. Ini ayat. Lalu prinsip ketiga. Simon ketemu Tuhan Yesus di mana? Pertama kali. Tolong ya, belajar ini psikologi yang luar biasa. Simon ketemu Yesus pertama kali di tempat apa? Lukas 5. Di Danau Galilea. Itu pertama kali Simon ketemu Tuhan Yesus. Akhirnya hidupnya berubah. Hari itu Tuhan Yesus berkata, "Aku jadikan kamu penjala manusia, bukan penjala ikan." Simon kembali ke hidup yang lama. Betul, masih ingat berapa kali Simon Petrus nyangka? 3. Nah, 7. Itu kaget. 3 kali di halaman rumah Imam Besar Kayafas. 4 kali Maria Magdalena, murid pertama yang melihat dia Yesus bangkit. Petrus berkata,
Yang kelima, Maria ibu Yesus dengan murid perempuan lain nengok ke kubur, ternyata sudah bangkit. Itu selalu. Yang keenam, dua murid pria pulang ke Emmaus. Ketemu siapa di jalan? Ketemu siapa di jalan? Ketemu Tuhan Yesus. Mereka balik lagi ke Yerusalem. Terus nggak percaya. Nah, kalian tahu nggak ketika kita ini adalah pilihan. Tinggal setahun kawannya kudus. Katanya, nah lagu itu diambil. Ketika dua murid ini tahu itu Yesus, mereka kan tinggal sebentar aja di sini. Tapi Yesus langsung. Begitu dua murid ini balik, berita, kami ketemu guru. Itu percaya kita. Yang ketujuh ini paling berhasil. Dia kembali nangkap ikan. Padahal sudah janji jadi penjalan manusia. Nah ini hati-hati ya. Ini yang di rumah juga. Rupanya, walaupun tidak ada ayatnya, tapi saya percaya. Rupanya perangnya dan jalannya tidak dijual. Disimpan di gudang. Kalau tidak dari mana dia bisa tangkap ikan? Oke, proses debat. Nah, ini saya ajarkan kepada banyak orang. Penjudi, pemabuk, punya nggak barang-barang kenangan dari barang judi, barang mabuk, pembunuh mati akhir, ngerti sama yang terikat pornografi atau apa saja, termasuk. Nah, saya percaya kecil-kecil ini yang punya mantan, barang-barang mantan kematian. Nah, yang tua apa masih begini? Masih segini punya mantan tak ngerti? Nah, kalau semua urusan dengan hidup yang lama, buang walaupun itu mahal. Katakan amin. Karena waktu kita lemah, waktu kita kecewa, istilah Jawa, barang itu ambil lagi. Namanya Petrus begitu. Nah, di mana pertobatannya? Ternyata pertobatannya di tempat yang sama ketika dia bertemu Tuhan Yesus, yaitu dalam rumah. Ya, tolong rekan-rekan anak Tuhan, konselor, setiap kali mendapatkan trauma dari orang-orang yang lain, ajak kembali ke posisi yang semula. Satu kali ini kejadian di Surabaya. Ya, seorang masih muda, enggak full time, tapi pelayanannya luar biasa. Ya, dia kalau ngajar, kalau WL musik luar biasa. Tapi ada satu hal yang tersimpan di memori yang dia tidak bisa lupa. Dan tiap kali itu muncul, setan menggugit. Ternyata dia pernah, dia pernah disakiti bapaknya, lari dari rumah. Dan kebetulan rumahnya itu tidak jauh dari sebuah sungai kecil, agak sebut kali di daerah Nagrek. Wah, dia trauma lihat ini. Nah, yang cerita, ayo dengan kita kembali ke kali ini. Wih, dia lihat dari jauh sudah benar, nggak usah takut. Ayo kita tersembuhkan. Puji Tuhan ada tempat untuk bisa turun, saja dia turun. Ampuni bapakmu ya, yang pernah melukai kamu di tempat itu. Woi, dia nangis. Jadi Alkitab ini buku psikologi yang luar biasa. Kembali ke tempat terlupa. Nah, kami tolong ya, nanti padanya Gembala Penato bunga bantuan ini tolong gunakan waktu apa untuk datang supaya didoakan. Apa yang jadi trauma hidup kami, masalah itu harus disembuhkan. Trauma itu dari bahasa Yunani, artinya luka yang sudah kering di permukaan, tapi masih basah di dalam. Orang yang mengalami trauma ini tidak merasa apa sampai ada
nyenggol, nyentuh luka itu. Aduh. Nah, coba masing-masing cara. Hal apa? Karena dengan istilah bullying, dibully, perhubungan itu jalan. Satu kata yang terucap dari orang tua atau dari siapa saja, om, tante, teman, kakaknya teman kita, itu jelek. Setan bisa pakai kata itu untuk merusak kepribadian orang. Betul tidak? 2 tahun yang lalu ada kasus yang unik buat saya. Nah, ada seorang papa mama yang dengar saya ngajar soal masa lalu. Terus selesai itu minta dengan sangat, tolong, ini anak kami yang baru lulus SD, tidak mau masuk SMP, sekarang mengunci diri sudah 3 bulan ini, bahkan dia gunduli rambutnya. Anak perempuan, kenapa? Dengar saya. Wajar bukan lulus SD, lulus SMP, foto bareng teman sekelas? Wajar. Nah, salah satu tantenya itu berkunjung ke rumahnya. Ada foto apa itu penamatan anak SD ini. Terus tantenya itu melihat foto itu. Cuma kalimat ini, loh, kamu kok gendut? Cuma kata itu. Begitu mendengar kata ini, secara logika kan nggak salah tantenya ngomong. Betul tidak? Tapi ada luka yang belum kering. Rupanya waktu dia masih kecil, memang anak itu ngontok sekali. Nah, ternyata dia nggak suka kok dikatain begitu. Pernah ingat kasus ada anak kecil yang ngontok gemus. Nah, anak ini nggak suka gitu. Tapi sudah melewat berapa tahun. Begitu dengan kata itu, hari itu juga karakternya berubah. Dia jadi pemarah, jadi pemurung. Mama papanya sampai bingung. Klimaksnya mengunci kamar. Kaget mama papanya dia gunduli rambutnya. Memang jadi tolong, kata-kata Tuhan yaitu firman bisa merubah hidup orang. Lo jawab, sangat bisa. Ternyata kata-kata orang yang dipakai setan bisa membunuh orang itu jadi bunuh diri. Betul atau salah? Ini harus. Maka itu ayo kita disembuhkan Tuhan dari semua masa lalu kita. Bahkan kalau masih kecil ada yang pada dilecehkan, diganggu masalah seksual, apa saja harus selesai. Karena kalau tidak akan merusak hidup. Tahun 78, coba kita lihat Markus 1. Nah, ini rekan-rekan hamba Tuhan harus tahu. Saya bersyukur seperti saya katakan kemarin, saya itu belajar tentang ilmu jiwa ternyata dari Alkitab, bukan dari buku-buku psikologi. Bahkan saya nggak sempat mulia. Markus 1 ayat 1. Ya, baca 1, 2, 3. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Markus jelas menulis inilah permulaan Injil tentang siapa? Yesus Kristus. Nah, logikanya berarti setelah ayat 1, ayat 2, 3 seterusnya harusnya ditulis tentang siapa? Yesus. Tapi lihat ayat 2. Kok bukan tentang Yesus? Baca ayat 2, 1, 2, 3. Seperti ada tertulis dalam Injil saya, lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Dia akan mempersiapkan jalanmu. Ini bicara tentang siapa? Ayat 2. Nah, saya pikir nggak salah Markus ini. Dia jelas-jelas menulis inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak. Kok dibahas berikutnya tentang Yohanes Pembaptis? Nah, rekan-rekan hamba Tuhan, ini pengalaman yang luar biasa. Ternyata tidak bisa Injil Yesus Kristus sampai ke hidup seseorang
sebelum didahului pelayanan Yohanes Pembaptis. Apa pelayanannya? Menyembuhkan luka batin. Mari kita lihat Yesaya 40. Maaf, yang belum pernah belajar psikologi agak berat, tapi harus diajarkan. Maka itu hamba-hamba harus mengerti. 40 mulai ayat 2. Baca pelan-pelannya per kalimat, nanti saya akan korek. Ada apa di ayat 2? 1, 2, atau 10. Yesaya 40 ya, mulai ayat 2. Ini luar biasa. 1, 2, 3. Tenanglah. Apa kata pertama? Tenanglah. Nah, tenangkanlah. Artinya orang itu sedang apa? Harus tenang. Sedang khawatir, sedang gelisah, sedang macam-macam. Tenang. Ini orang yang mengalami goncangan dalam jiwanya. Tenang. Terus? Ulang-ulang. Tenangkanlah. Dan sebutkanlah padanya bahwa Nah, perhambaannya ini ikatan, ini belenggu. Nah, salah satu ikatan belenggu paling berat itu belenggu masa lalu. Maksudnya kemarin, biasanya masa lalu isinya kebaikan yang jelek. Sudah lepas perhambaanmu. Yang ketiga, baca ayat 2. Apalagi? Nah, dalam psikologi, penyebab terbesar orang itu stres karena gangguan mental. Karena rasa bersalah, guilty feeling yang gak selesai-selesai. Orang yang tertuduh, setan itu penuduh, yang Wahyu 12, itu akan mengalami tekanan hidup. Selalu diingatkan masa lalu yang jelek, ingat kepahitan yang lalu, ingat kata-kata jahat masa lalu, betul atau tidak? Itu perbuatan setan. Ayo lepaskan mereka. Ya, kenapa kita belajar ini? Karena tema kita menjadi generasi yang membawa perubahan. Bagaimana kita bisa merubah yang lain kalau diri kita belum dirubah? Kata dirubah itu dipulihkan. Nah, salah satu yang perlu dipulihkan adalah kepahitan masa lalu. Ini penting sekali. Harus lepas. Yang orang yang suka melamun, orang yang suka nangis sendiri, tertawa sendiri, itu bukan gila, tapi muncul kembali memori-memori yang dulu. Orang-orang seperti itu susah tidur, mimpi buruk sering terjadi, gangguannya banyak. Tolongnya para gembala, maaf, bahkan sejak saya ngerti ini tahun 79 saya mulai maaf. Tidak sedikit hamba-hamba Tuhan ternyata menyimpan masa lalu yang dia nggak punya, nggak bisa dipulihkan. Masih ingat kemarin Yakobus 5:16, hanya satu penyembuhannya, cari seseorang yang bisa dipercaya dan bongkar semua kejahatan, rasa malu, rasa apa. Masih ingat? Hendaklah kamu, Yakobus 5:16, saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh, supaya kamu benar. Itu ada tempat untuk buang sampah-sampah hidup kita. Maka itu salah satu pekerjaan setan dalam gereja Tuhan, membuat orang Kristen mulutnya jahat, bocorkan rahasia. Saya belajar dari gereja Katolik. Ada 7 sakramen di gereja Katolik. Salah satu sakramennya namanya sakramen pengakuan dosa. Dan itu luar biasa. Secara psikologis bisa dibuktikan. Dan 2 orang anak saya, anak saya itu jadi pastor. Ketika mereka disumpah, saya hadir, 1 di Gili Sontak, 2 di Muntilan. Dan salah satu kaul istilah kafir ya, waktu mereka tersungkur di lantai. Datang semua, dahi, wajah, kaki, nenek. Hanya ada mikrofon di dekat mulut. Salah satu yang diucapkan sunnah, aku berjanji tidak membongkar, menciptakan pengakuan dosa umat. Maka itu Yakobus 5:16 dibenci oleh saya. Tolong ya rekan-rekan hamba Tuhan. Jadi ada berapa hamba Tuhan yang punya masa lalu yang jelek tapi takut menceritakan. Itu jadi luka. Wah, firman Tuhan ini luar biasa. Udah, saya belum naik 2 ya saya lakukan. Belum, satu lagi apa? Baca. Sebab ia telah menerima hukuman dari tangan.
Nah, sebab Yesus telah menerima hukuman, ganti siapa? Ganti kita. Jadi kita bebas. Terus Dua kali lipat. dua kali lipat. Ya, lanjut. Karena Karena dosa kita. Ayat 3, cepat ayat 3. 1, 2, baca semuanya. ada Yang suara. ada suara. Saya ingin dengan ngomong. Ya, 1, 2, 3. Nah, ada suara-suara berseru terus. Persiapkanlah Bersiapkan jalan bagi Tuhan. Lanjut. Lurus jalan kepada perantara jalan bagi Injil Yesus. Ini pelayanan Yohanes Pembaptis. Saya tanya yang pernah belajar, dalam dunia ini secara kejiwaan dibagi berapa nama? Secara prinsip cuma sedikit, ada ini. Ayo, secara psikologis orang menyebut kejiwaan. Masih kata melankolis? Biasanya masih ingat kata itu? Ada berapa? Dunia ini membagi berapa? Cepat. 4. Saudara, ternyata Yesaya 40 ayat 4 ini literatur tertua. Jadi semua psikolog mengakui tulisan bahwa kejiwaan manusia dibagi melankolis, sanguin, kolerik, pragmatis. Hebat sekali. Coba kita lihat. Apa yang perlu diluruskan, apa yang perlu dipersiapkan? 1, baca Pak. Kalimat pertama apa? Setiap lembah harus dituntun. Benar. Lembah ini jiwa melankolis. Tahu orang melankolis? Aku jelek, aku nggak berdaya, aku bodoh, aku begini. Betul? Harus diapakan kembali? Ditutup supaya orang ini bangkit. Tolong di gereja harus ada pelayanan memulihkan hati yang luka. Ini luar biasa. Kedua, tanah apa? Coba lihat yang kedua, tanah apa? Setiap gunung dan bukit. Nah, itu luar biasa. Nah, tolong ya masing-masing kita bisa punya penilaian berbeda. Gunung dan bukit. Itu kira-kira hidup yang bagaimana model orang? Iya, bukit. Ayo, tolong yang belajar ini masuk yang mana? Pragmatis, sanguin. Sanguin. Betul. Orang sanguin itu beda-beda. Rame luar biasa. Nomor 3, tanah apa? Ini keren. Yang berbukit-bukit. Nah, berbukit-bukit ini orang yang nggak kenal. Dia berubah sikapnya. Naik turun, nggak bisa stabil. Apa ini? Pelajaran pragmatis. Yang mana? Ayo yang belajar. Berbukit-bukit. Gelisah terus, nggak bisa tenang. Oke, pilih salah satu. Yang keempat, tanah yang berlekuk. Kan kita loh, enggak mau ya. Oke, bantu baca seperti ya. Apa yang keempat? Berlekuk-lekuk. Yang berlekuk harus diapakan? Menjadi datar. Saudara, ini pelayanan yang mutlak sebelum Injil Yesus sampai. Sembuhkan luka masa lalu. Itu tahun 78, 79 saya dapat uang. Apa hasilnya? Ayat 5. Kata pertama apa? Nah, stop. Kata pertama ini maka. Artinya apa kalau ada maka? Itu kata maka itu menunjukkan apa? Kesimpulan. Kalau gereja sebelum memberitakan Injil menggunakan pelayanan Yohanes Pembaptis,
semua luka, trauma, gangguan kejiwaan, gangguan mental, semua rasa bersalah. Bayangkan, memori kita ini kekuatannya enggak terbatas. Mau diisi berapa banyak pun tetap ada ruangan kosong. Maka itu makin tua usia seseorang, berarti makin penuh memorinya, makin banyak yang tersimpan. Lagi sekali saya tanya, biasanya yang namanya manusia yang tersimpan itu negatif atau positif? Yang negatif. Ini masalah. Setan merusak yang negatif masuk ke hidup. Maka kata apa? Kalimat apa? Kemuliaan. Maka Kemuliaan terus akan dinyatakan. Kalau kita mendengar kata kemuliaan, itu harus mengira kemuliaan. Ayo, pujian buat Tuhan. Kapan pujian buat pencipta alam semesta dinyatakan? Kalau pelayanan Yohanes Pembaptis sembuhkan orang-orang. Kalimat kedua, ayat 5. Dan seluruh umat manusia akan melihat. Ini yang luar biasa. Seluruh umat manusia melihat perubahan hidup orang-orang itu. Maaf ya, ternyata hanya dengan mendengar khotbah, sehebat apa temanya, serapi apa susunan khotbahnya, homiletiknya, susunan membuka semuanya, maaf, itu tidak akan menyembuhkan jiwa seseorang. Sebelum pelayanan Yohanes Pembaptis dulu, bongkar semua yang tersimpan di masa lalu. Setelah seluruh umat manusia melihatnya, kalimat apa lagi? Sungguh. Apa? Sungguh Tuhan sendiri telah menyatakan. Nah, mengapa bukan yang lain? Sungguh Yahweh sendiri telah mengatakan. Memang ini pelayanan yang dibutuhkan untuk memulihkan hidup. Terus sudah selesai. Oh, ini luar biasa. Nah, gara-gara pengumuman ini, saya mulai mencari hidup Raja Daud. Pastinya dong, kok lama sekali dong pernah polisi. Ingat Daud, saya pun bertanya, Daud itu orang hebat kan? Sangat hebat. Kenapa Tuhan yang pilih? Padahal Daud diurapi, diangkat jadi raja. Bisa dia jatuh dalam dosa sedalam itu. Maaf, Daud ini orang dia bunuh suami orang dan dia ambil istrinya. Masa orang diurapi bisa begitu? Sudah ya, teman-teman datang dengan kenapa bisa begitu? Nah, bersyukur kepada Tuhan. Setelah Roh Kudus ngajar saya tentang apa yang baru saya ceritakan, saya mulai bongkar Alkitab. Daud ini kenal. Ada dua ayat yang menolong. Satu, Mazmur 27 ayat 10. Coba lihat. Oh, ini sumber kerusakan hidup Daud di masa lalu. Coba Mazmur 27 ayat 10. Wow, mulai sekali. Mazmur 27 ayat 10. Ya, semuanya. Maka itu rekan-rekan hamba Tuhan pada Barcelona penting sekali belajar ini. Terima kasih Bapak. Firman itu psikologi yang hebat sekali. Ya, baca 27 ayat 10. Mazmur itu di tengah-tengah. Di tengah. Coba buka kamu. Di dalam Mazmur ya, tengah. 27 ayat 10. Dulu Mazmur 27 ayat 10. Udah baik, ayo tolong lihat. Semuanya baca ya, semuanya. 1, 2, 3. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyertaku. Luar biasa. Ternyata Daud itu sejak masih dalam kandungan
bapak ibunya sudah nggak suka. Bisa bayangkan anak yang dilahirkan tapi nggak disayang bapak mamanya, pasti apa? Luka. Ya kenapa aku dilahirkan dalam begini? Tapi saya belum jelas apa alasannya. Mazmur 51 ayat 7. Mazmur 51 ayat 7. Oh, ini lebih dalam lagi. Nah, saya bersyukur kenal seorang hamba Tuhan dari Indramayu, namanya Pendeta John Paul Konika. Saya panggil dia Om John. Om John ini seorang ahli sejarah Yahudi Perjanjian Lama, dan dia seorang ahli bahasa Ibrani Perjanjian Lama. Luar biasa. Selama dia hidup, saya ikut belajar tentang sejarahnya. Baca Mazmur 51 ayat 7. 1, 2, 3. Sesungguhnya dalam kesalahan aku dilahirkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Ini double yang ngomong. Pasal 51 kitab Mazmur itu pengakuan dosa. Ternyata kalau seperti bahasa Jawa nyenes sekali. Begini sejarah Perjanjian Lama. Kalau ada seorang suami nuduh istrinya berzina, lalu hamil karena suami nggak mau ngaku, lalu dalam persidangan para imam tidak terbukti bahwa suami istri ini berzina, nggak terbukti. Tapi suaminya tetap tidak mau mengaku, enggak, itu bukan anak, pasti kamu selingkuh. Padahal para imam sudah membuktikan tidak. Woi, kalau sampai terbukti, Raja Batu sampai mati, mamanya Daud. Nah, sekarang tolong jawabnya. Kalau semuanya kita seorang istri, ini harus tahu perasaan. Kita mengandung anak dari suami, tapi suami nggak ngaku. Hati ibu ini bagaimana? Ayo, hati ibu ini mau terima anak ini enggak? Wah, pura-pura kita jadi seorang ibu yang mengandung tapi nggak diakui oleh suami. Ibu ini nolak nggak? Nolak, dia nolak. Nah, dalam tradisi Yahudi, kalau ada kasus seperti ini, maka kemana saja seorang ibu yang berzina tapi nggak ada bukti, itu kalau ketemu orang jalan kandungannya makin besar, sambil pegang perut, kamu ini nanti akan dilahirkan dalam kesalahan. Karena bapak menuduh aku mengandung kamu dalam dosa. Jadi ini bentuk penolakan ayah ibunya Daud sejak masih dalam kandungan. Lalu terbukti lagi waktu Daud jadi gembala. Masih ingat ketika dia cerita ke Saul, Raja Saul, kenapa dia mau maju melawan Goliat, padahal yang lain gak ada? Masih ingat? Kan Saul tanya, kamu tuh masih anak-anak, dari mana kita tahu Daud anak-anak? Coba ya ini untungnya jadi guru sekolahmu. Ternyata sejak zaman dulu sampai zaman sekarang nggak ada pakaian perang ukuran S. Terus serius. Maka itu ketika Saul memaksa Daud untuk pakai pakaian perang, Daud bilang apa? Kegedean, jadi helmnya pokok-pokok tidak ada. Dan rajaku nggak bisa jalan. Akhirnya lepas. Terus kan Saul tanya, apa buktinya kamu berani melawan raksasa itu? Lihat tentara segini banyak yang berani. Daud ngomong apa? Raja harus tahu. Kalau kamu jadi gembala, ada apa? Dia pernah ketemu siapa? Bisa menjawab pertanyaan pelajar. Ada perampok dan ada binatang buas. Tolong saya. Daud itu anak bungsu. Di dalam fakta Israel, anak bungsu nggak boleh jadi gembala karena risikonya besar. Dan ini jahatnya Israel. Jadi anak yang ditolak itu lahir, dia nggak suka. Tapi untuk membunuh nggak mungkin, hukum Taurat. Nah, satu-satunya cara, jahat bapak, suruh jadi gembala aja. Kalau mati dengan binatang bos ada apa? Jahat. Jadi Daud itu tertolak betul-betul. Hidupnya contoh lain.
Samuel dengan dapat perintah, Sam, aku sudah ketemu pengganti Saul. Pasti ingat? Daud, anak Isai orang Betlehem. Kamu kesana, pilih dia, pilih dia. Samuel pergi nggak? Pergi. Sudah sampai rumah Isai. Tolong ya, semua kita kalau jadi orang tua, tiba-tiba ada berita, datang ke Paris mengunjungi orang tua saudara. Ada berita, salah satu anak kalian yang dipilih jadi pengganti Presiden Prabowo. Wih, seneng nggak? Lu seneng nggak? Saya tanya sama kalian. Seneng dong. Wah, Isai berbunga-bunga. Salah satu anak kalian yang dipilih. Maka Isai memamerkan semua 7 anak laki-laki. Nomor 1, Samuel lihat, ini maco, cocok jadi raja. Nomor 2 enggak, nomor 2 enggak, nomor 3 enggak, sampai nomor 7 tidak. Kalau kita Samuel kasih kamu bilang, ini yang salah, Tuhan salah, harusnya tetangga Isai, atau apa yang salah dengar? Kenapa setelah 7 nggak dipilih semua, Isai ini dia? Masih enggak? Artinya bapak ini bagaimana? Nggak jujur. Setelah Samuel diskusi dengan dirinya sendiri, Tuhan, nggak ada yang dipilih, ini semua sudah keluar. Kenapa nggak sama? Tuhan yang dengan enggak sih. Bapak ini yang nggak jujur. Begitu Samuel dapat kepastian, ada kalimat yang bagus. Inikah anakmu semua? Belajar tata bahasa Indonesia. Dalam tata bahasa apa saja. Ada istilah kalimat ambigu. Tahu kalimat ambigu? Sebuah kalimat pertanyaan yang tak perlu jawaban. Karena yang tanya juga bingung sendiri. Semua bingung. Karena wajarnya itu. Kalau mau dipilih salah satu, dikeluarkan semua nggak ada anaknya. Udah. Aduh. Ngerti maksudnya seperti itu. Begitu Isai dengar, ada lagi satu tapi. Ngerti kata tapi? Baca dari Bapak di 1 Samuel 16. Ngerti nggak kata tapi di sini? Artinya ada satu lagi Nabi, tapi ya cepetan artinya apa? Tapi apa? Nggak yakin, bukan nggak yakin. Ayo, ada kalimatnya. Coba kamu lihat. Berbeda. Nggak usah, itu pasti nggak akan terpilih. Bayangkan jahatnya mama papanya Daud sampai segitunya dengan anak kandungnya yang nggak disukai. Woi, begitu Samuel dengar, marah, panggil dia. Kalau kau nggak panggil dia, aku nggak akan makan di rumah ini. Nah, dalam tradisi Yahudi, kalau ada nabi atau imam datang nggak mau makan, berarti nggak ada berkat di rumah. Dengan terpaksa Isai panggil. Akhirnya Tuhan pilih Daud, tapi jiwanya belum sembuh. Karena luka. Tapi ada kalimatnya, nanti baca. Maka Samuel mengurapi Daud di depan saudara-saudaranya. Ini secara psikologi sembuh. Dipamerkan dong. Lihat ini yang kamu benci, kamu gak suka, Tuhan pilih. Ngerti gak? Di hadapan saudara-saudara, kalimat penting. Maka itu kalau yang baru tahu hari ini bahwa Alkitab ini salah satu kitab psikologi yang hebat, baca dengan teliti. Luar biasa. Nah, Daud belum sembuh. Roh perjinahan masuk. Kira-kira sebagai istri yang tertuduh berzina, terpengaruh nggak dengan tujuan suaminya? Ya. Terpengaruh. Sedih hatinya. Nah, bagi orang Jawa, ini saya sampai hari ini belum pernah ketemu dalam bahasa Indonesia. Orang Jawa, Ibu Nato pasti paling tahu dan semua. Orang Jawa itu punya istilah. Kalau ada ibu hamil, hati-hati ngomong, hati-hati mikir, hati-hati melihat, supaya nggak tumus. Tahu kata tumus? Betul-betul tumus. Ini kata luar biasa dalam bahasa Jawa.
kudus. Wah, luar biasa kalimat kata ini. Dan itu ada di Alkitab. Bagaimanapun suasana hati ibu yang sedang mengandung, anak itu akan seberat. Sebuah tempat, habis saya ngajar soal ini, tiba-tiba datang suami istri yang punya 2 anak. Yang laki, anak pertama, kedua laki, itu sudah umur 13 tahun, yang kedua umur 9. Nah begitu mereka datang, anak-anaknya gak ada. Ini si suami itu sampai nangis. Setelah kami dengar Bapak Pendeta tadi, tolong Pak carikan sebab. Kenapa anak saya pertama itu gak suka saya? Ada apa? Bayangkan sejak bayi, kalau dia lagi tidur, saya itu masuk ke kamarnya, ibu anak itu bangun, langsung merontak. Saya itu pengen gendong dari kecil gak bisa. Terus si istri cerita, betul. Saya tahu suami saya itu sayang dia luar biasa. Dan saya tahu juga anak kami itu menderita. Karena ingin menyatakan saya ke bapaknya, tapi nggak pernah bisa. Hah? Kok sampai sekarang ini? Kalau bapaknya cerita, pernah satu kali. Dia bilang, Pak, saya ingin peluk Pak. Peluk bapaknya senang. Benar. Tapi begitu tangannya mau meluk, terus bapaknya cerita, Pak Pendeta, saya tahu betapa sakit di hatinya. Dia tuh ingin peluk saya, tapi nggak pernah bisa. Waduh, saya pikir ini kasus apa? Terus saya tanya, ini pengalaman saya. Maaf ya, apakah selama ini pakai apa coba? Terus nggak ada apa-apanya apa? Baterai. Tapi itu yang pakai. Udah. Loh emang, ini pakai ini sih ya. Yang dengernya enggak. Terus itu yang apa? Yang Pepsi atau Pepsi. Ini. Langsung. Nyambung lagi. Eman nyambung. Iya. Hidup kan? Ya lain. Oke ya. Jam berapa jadwal selesai ini? Ada? Tunggu. Karya sekarang. Belum. Ada katakan kardus aku enggak? Kardus aku di belakang enggak tahu di sini. Oh, harus itu tuh. Coba tapi aja sini. Ya enggak apa-apa. Saya makan taruh meja dulu. Ada isinya tapi Ya, ditutup. Ya. Sini taruh sini. Sini aja. Ya, makasih. Dibuka dulu kakinya. Iya. Saya, ini seru. Ya, tolong ya, saudara belajar hari ini supaya tahu betapa hebatnya Alkitab. Amin. Ini sampai dimana? Ya, selanjutnya. Jadi suami istri ini heran. Kenapa anak pertamanya dia bilang, aku sayang bapak. Masa jalan boleh. Tapi kenapa? Aku nggak bisa katakan. Bapaknya pun menderita. Akhirnya saya tanya, apa pernah mau digugurkan? Enggak. Oh, kami mengharapkan anak ini. Wah, saya jadi musik. Kenapa? Akhirnya kita doa aja, biar Roh Kudus yang ingat. Tiba-tiba selesai doa, istrinya bilang, oh, saya ingat peristiwa. Apa ya? Jadi saya ingin belajar. Waktu saya hamil 4 bulan, ternyata suami saya dapat promosi dari perusahaannya untuk di training 6 bulan di Jerman. Wah, waktu kami dengar itu, suami saya pun bangga. Tapi tiba-tiba muncul sebuah pemikiran, 6 bulan. Berarti suaminya sempat nungguin istrinya melahirkan nggak? Ini 4 bulan. Tiba-tiba muncul hal yang jadi istrinya. Oh nggak bisa, aku nggak terima. Enak jalan senang-senang di sana, aku menderita sendirian.
apalagi hamil mengandung melahirkan anak pertama, ya selalu ingin wajar seorang istri dibimbing suaminya. Jadi dia nggak suka dengan suaminya, mau cari enak sendiri. Tapi dia ngomong, tapi di sisi lain kami bangga. Kenapa? Kalau di training di Jerman, jadi gaji itu naik pakai ukuran uang sana, bisa cukup untuk melahirkan. Sekarang hanya karena muncul sebuah perasaan kok dia mau cari enak sendiri. Artinya si mama, si ibu ini masukkan apa? Ke memori anak ini. Enggak suka suami. Saya kaget. Ini loh, tumus itu di sini. Jadilah seperti. Kenapa Bu? Jadilah seperti. Iya, jadilah seperti tumbus itu. Begitu ini kebongkar. Ayo ambil anak ini. Akhirnya saya ajak ke rumahnya, anak itu. Sekarang sudah lulus dari Melbourne. Anak luar biasa. Mamanya harus mengaku memaafkan bapak di hadapan anak ini. Anak ini diceritakan, kaget dia. Dia bilang, kenapa mama gak cerita dari dulu? Dia bilang, mama gak tahu, baru hari ini kebongkar. Oh, mereka saling berpelukan, minta maaf. Ternyata hal-hal kecil yang muncul. Bahkan ketika seorang ibu hamil, anak sudah 4, hamil ke-5, hanya mikir, dibuang aja, repot nanti 5 tembus. Anak itu merasa ditolak, walaupun baru batin. Ini hebatnya Alkitab yang kita harus jaga. Oke, saya sebelum akhir, ada yang mau tanya sesuatu? Siapa saja boleh, termasuk yang di rumah, tolong ditulis. Nanti operator saya ternyata besar. Jangan. Ada yang tanya, ini serius. Ayo, ada? Ayo. Tolong, yang mau ngomong langsung via Zoom juga boleh. Ini keren loh, Alkitab ini luar biasa. Maka itu sejak tahun itu 79 sampai sekarang, waduh, saya ini kalau Injil maaf cuma cerita, enggak pernah ditolak orang. Karena Roh Kudus selalu tunjukkan masa lalu orang itu bagaimana. Ini luar biasa. Nanti saya jemput sopir namanya Erwin. Saya baru ketemu kemarin. Jadi kemarin mau berangkat dari Surabaya sampai malam. Saya masih bingung berangkat sama siapa. Saya cari orang nggak ada. Lalu Pak Pendeta Yosif ingat salah seorang jemaatnya ada di Surabaya, namanya Albert, nanyakan telepon. Baik apa? Nggak pertanyaan begini baik. Semuanya jalan, saya cerita soal kehidupan. Nah, terus hari ini kok nggak dengar saya panggil dia kemarin. Nah, begitu saya bilang, kalau gitu Pak, saya hari ini bilang libur saja, hanya mau ngantar bapak saya. Dia mau cerita lebih jauh. Saya nggak ngomong Injil, nggak ngomong agama, ngomong soal kehidupan. Udah dia suka. Sampai dia bilang, bapak ini penumpang saya yang pertama, bisa diajak cerita, diajak segala macam. Maka itu salah satu alasan saya, gak usah begitu. Sampai hari ini saya nggak pernah ingin punya mobil pribadi. Sebab sampai kapanpun saya akan naik angkot kendaraan umum supaya saya bisa bersaksi tentang kasih dan pengampunan. Maka itu yang pangkat mobilan cacat. Tahu kata pangkat mobilan? Ada orang punya mobil, begitu ada iklan mobil baru, boy, ini nyoba, cuma aja apa, ini nyoba, dari pangkat mobil. Saya nggak perlu mobil, karena banyak kendaraan umum saya bisa ngecek. Ingat ya, yang pangkat mobilan, mobil terakhir yang semua orang naiki itu pasti mobil jenazah. Nggak percaya kan? Lo betul nggak? Masa mobilnya becak? Ngerti yang saudara sini? Ada yang tanya, cepat. Ayo. Pak Yosin. Tapi kita langsung dilanjutkan juga ya untuk sesi ini. Oh iya, bisa juga. Apa Pak Yosin? Ya mungkin garis besar saja. Karena ini kan kasus panjang. Kalau gitu kesini aja sambil tanya-tanya itu ya. Ya udah Pak Yosin langsung menutup ya. Luar biasa.